Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 28 November tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita akan lihat request yang pertama dari sektor properti. Saham yang ditanyakan adalah LPKR, Lippo Karawaci. Kemarin LPKR ditutup menguat 24,10% di level 206 ya. Ini 207 adalah level Fibonacci. Next resistennya ada di 228 dengan support ada di 185 untuk LPKR. Berikutnya kita akan lihat Alam Sutra. Oke, Alam Sutra kemarin ditutup menguat 6,84% di level 250. Level resisten terdekat ada di 254 ya. Kemudian berikutnya ada di 298 dengan area support ada di 22. Diukur menggunakan Fibonacci. Berikutnya kita akan lihat Adikarya. Oke, Adikarya setelah lama sideways akhirnya dia lepas dan langsung naik menguat ya. Kemarin ditutup di level 1170 menguat 4,46%. Nah, di manakah resisten berikutnya? Mari kita lihat menggunakan Fibonacci. Resisten berikut ada di 1275 dengan support di 1100 sampai di sini di 915. Ini support kuatnya ya, terdekat. Selanjutnya kita akan lihat dari sektor agri. Saham yang ditanyakan adalah LSIP. Nah, LSIP ini juga pelan-pelan menguat dan menguat. Kemarin LSIP menguat 6,85%, ditutup di level 1170. Dengan demikian, area resisten berikut ada di 1235 sampai 1280. Terlihat ya, 3 hari terakhir LSIP berjejak di level Fibonacci di sini 1085. Kemudian kita akan lihat yang berikutnya adalah SIMP. Oke, SIMP juga bergerak menguat kemarin di level 384 ditutup. Level 388 adalah area resistennya dari SIMP. Area resisten berikut ada di level 446 dengan area support ada di 342 ya. Berikutnya kita akan lihat ITMG. Oke, wow, ITMG menguat di 11.850. Area resisten berikut ada di 13.625 untuk ITMG. Support terdekat ada di 11.200 sampai 10.575. Berikutnya kita akan lihat Indi ya. Indi juga menguat kemarin 7,74%, ditutup di level 1600 ya. Area resisten berikut dari Indi ada di sini, ada di 1895 sampai 1865. Support terdekat Indi ada di 1450 ya. Selanjutnya kita akan lihat Antam. Antam ini dari kemarin bergerak di range ini ya, 1175 sampai 1280 di range Fibonacci di sini. Antam ini kelihatan ada penguatan namun tidak didukung dengan volume. Kalau melihat ini ya, ada indikator dari stokastik juga menunjukkan adanya bearish divergence ya. Jadi ya gerakannya seperti itu. Kalau dia break support di sini di 15 di 1140 akan ada potensi untuk dia melemah ke sini. Namun selama nggak break support ya dia akan bergerak di range ini untuk Antam. Selanjutnya kita akan lihat agro, sektor finance.
Oke, agro kemarin di sesi 2 menguat dan ditutup menguat 23,9%, ditutup di level 570. Dengan demikian area resisten berikutnya ada di 596 sampai di sini 650-an sampai 680-an. Ini resisten terdekat berikutnya untuk agro. Ya. Selanjutnya kita akan lihat BRIS, BRI Syariah. Ya. BRI Syariah juga kemarin menguat 6,91%, ditutup di level 1470. Area resisten terdekat ada di 1510 sampai 1560, kemudian di 1690 ya. Ini untuk BRIS. Berikutnya kita akan lihat Bank BRI. Oke. Bank BRI gerakannya seperti ini, teman-teman. Di sini ada area resisten dari Fibonacci, juga ada area resisten dari trendline. Ya, di area 4290. Harga sekarang lagi bergerak merapat di sini ya. Kalau tidak bisa melewati ini, maka ada potensi untuk pullback menguji 4000-an. Tapi kalau bisa menguat dengan volume di sini, maka berikutnya ada di resisten berikut ada di 4680 untuk BRI. Selanjutnya kita akan lihat Bank BNI. Oke. Bank BNI kemarin ditutup menguat di level 6.350. Support terdekat ada di level 6.100 sampai 6.000-an di sini. Resisten terdekat yang akan diuji di 6.525 ya untuk Bank BNI. Selanjutnya kita akan lihat GGRM, Gudang Garam ya. Gudang Garam gerakannya seperti ini posisinya ya. Jadi kemarin tertahan di level 39850 di sini dan kemudian naik, dan sekarang Gudang Garam ini lagi tertahan nih di area resisten 44850. Ya, kalau dilihat di sini ada yang membaca ini double bottom, betul. Tapi double bottom ini terkonfirmasi ketika dia bisa break di sini, bisa break 44850, maka targetnya ada di sini. Nah, sementara ini GGRM lagi tertahan dulu di sini nih ya, ditahan dulu di area ini. Support terdekat ada di level Fibonacci 43450 ya, sampai di sini ya. Terlihat sih kemarin berbaris rapih di sini. Ya, jadi cintai sideways, be patient. Saya beri catatan seperti ini. Kalau ini berhasil lewat, maka reward berikutnya ada di area ini ya untuk GGRM. Selanjutnya kita akan lihat ICBP ya. Nah, dia kemarin menguat, ditutup di level 10.600, pas banget nih di area resisten dari trendline. Area resisten berikutnya ada di 10.725, supportnya ada di 9.900 nih, support kuatnya. Selama dia masih bertahan di atas ini, potensi untuk menguat lebih tinggi masih terbuka lebar ya. Berikutnya kita akan lihat HMSP ya. HMSP berhasil untuk lewat dari 1560 ya, maka resisten berikutnya dia akan menguji 1640 sampai 1710 ya. Selama bisa bertahan di atas 1480 masih bagus ya. Paling buruk masih bisa bertahan di atas ini 1380 ya. Selama bisa bertahan di atas ini, maka potensi untuk merambah area ini lebih besar. Berikutnya kita akan lihat LPPF. Oke. LPPF ya menguat di kemarin ditutup di level 1360. Area resisten berikut ada di 1400 sampai 1565 ya. Di sini nanti kita akan lihat ya. Selanjutnya kita akan lihat RALS. Oke. RALS juga lagi sideways di range ini ya. Support terdekatnya di 780 ya. Kemarin juga ditutup di 780. Support berikut ada di 750, resisten berikut ada di 810. Jadi RALS lagi bergerak di range Fibonacci ini ya. Selanjutnya kita akan lihat MNCN. Oke. MNCN terus menguat. Nah, sekarang lagi bertahan nih di area ini ya, di area 1060. Kalau bisa bertahan di sini, dia akan naik kelas lagi ke 1160. Kalau misalnya ada pullback, maka pullback ke sini sampai pullbacknya sampai ke sini di 980 ya untuk
MNCN. Selanjutnya kita akan lihat TOWR. Oke. TOWR juga berhasil menguat 4,65% di level 1125. Resisten berikut ada di 1145, terdekat di sini, kemudian ada di sini 1245. Support terdekat ada di 1070 sampai 1055 untuk TOWR. Selanjutnya kita akan lihat PPRE. Ya. PPRE lagi sideways di range ini, Fibonacci 248 ya di sini. Support terdekat ada di 240, tipis banget nih antara penutupan dengan supportnya. Kalau dia berhasil menguat akan menguji 288. Kalau turun dari 240 ada support Fibonacci di 206 untuk PPRE ya. Berikutnya kita akan lihat POWR. Cikarang Listrindo. POWR juga sekarang sedang sideways di range ini, Fibonacci 730 ya. Kalau dia sanggup terus untuk menguat, langkah selanjutnya ada di 780 dengan support ada di 640 untuk POWR. Selanjutnya kita lihat basic industry, saham yang ditanyakan Astra International ya. Astra kemarin udah menguat ya dari level 4.400 sampai 6.000, dan sampai 6.000 dia mulai koreksi. Level-level support yang terdekat dari Astra saat ini ada di 5425, kemudian di 5275 ya. Jadi dia masih ada range di sini support, resistennya masih ada di sini. Jadi Astra ini lagi di tengah-tengah ya. Anyway, juga kemarin di level 6000 di sini juga udah ada area resisten dari trend line, dari Fibonacci juga ya. Jadi ya itu harga terkoreksi dulu ya. Selanjutnya kita akan lihat INKP. Oke. INKP ini lagi sideways, teman-teman. Nah, ini nih di sini ini ada area Fibonacci berlapis-lapis nih, jadi area resisten terdekat ya di level 9775 sampai level 9900 ya. Kalau si INKP ini bisa menguat, dia akan tes dulu level ini ya. Kalau ini lewat, nanti baru kita bicara cerita indahnya di atas ini ya. Sementara area supportnya support terdekatnya ada di 8850 ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 8850 ya, which is good, potensi kesininya masih ada ya. Kemudian kita akan lihat BRPT. Oke, BRPT kemarin sampai di resisten 1155. Resisten berikut ada di 1300 dengan support terdekat ada di 1090 sampai 1060, lalu di 1000 ya untuk BRPT. Yang terakhir kita akan lihat auto. Oke. Auto. Nah, auto nih jos banget ya. Dia naik menguat terus. Kemarin ditutup di level 1205. Area resisten berikut ada di 1325 ya, dengan support terdekat auto ada di 1125 ya. Itu untuk saham-saham dari request dari teman-teman. Sekarang kita akan lihat IHSG. Nah, IHSG kemarin tanggal 25 November sempat dia membentuk dark cloud cover ya, candlestick yang merah ini. Nah, candlestick yang merah ini, dark cloud cover itu memberikan sinyal bearish, tapi sinyal adalah sinyal. Kita harus tunggu dulu konfirmasi. Konfirmasinya apa? Kalau misalnya dia ditutup di bawah 5667, baru bearishnya itu terkonfirm. Namun berikutnya, hari berikutnya besok, which is tanggal 26 November, IHSG-nya ditutup di level 5759. Berarti sinyal bearish dark cloud cover dari yang tanggal 25 November itu tidak terkonfirmasi. Artinya apa? Artinya IHSG masih ada peluang untuk menguat, menguji 5770 nih, 5770 ya. Nah, kemarin hari Jumat IHSG malah ditutup di level 5783. Berarti ada potensi IHSG untuk masih bergerak menguat ya. Menguatnya kemana? Resisten terdekatnya ada di 5827.
Oke, kalau gitu support terdekatnya saat ini di candle terakhir, support terdekatnya ada di 5770 sampai di sini 5665 ya. Itu dia cerita untuk IHSG ke depannya, beberapa langkah ke depannya. Semoga YouTube hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang ingin memantau pergerakan IHSG dapat mengikuti diary IHSG Linda yang ada di Telegram channel dan Instagram Story. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy, dan salam semangat selalu. Bye.